Yang pertama itu kita harus menyiapkan datanya dulu. Yang pertama ada data kuat tekanan beton yang bernilai 25 MPa, yang kedua tegangan leleh baja untuk tulangan lentur yang nilainya itu 400 MPa, yang ketiga ada panjang bentang plat lantai arah X yang nilainya 5 meter, panjang bentang plat arah Y sebesar 5 meter, dan tebal plat lantai sebesar 125 mm. Dan untuk koefisien momen plat itu rumusnya LY dibagi LX itu hasilnya 1, dan untuk CLX nya itu nilainya 34,80, CLY nya bernilai 39,75, CTX nya sebesar 27,39, CTY nya bernilai 21,52. Dan untuk diameter tulangan yang digunakan itu sebesar 12 mm. Tebal bersih selimut beton yang digunakan itu sebesar 20 mm. Selanjutnya masuk ke beban plat lantai. Yang pertama itu ada beban matinya. Yang pertama itu kita ada berat sendiri plat lantainya itu sebesar 24. Untuk berat finishing lantainya itu 0,05, dan untuk berat plafon dan rangkanya itu 0,3, dan berat instalasi ME-nya itu 0,3. Dan di sini juga ada tebalnya, bisa dilihat di layar. Dan untuk rumus dari Q-nya itu adalah berat satuan dikali dengan tebalnya. Jadi didapatkan total beban matinya itu sebesar 3,643, itu dihasilkan dari penjumlahan dari Q-nya itu. Q-nya itu kan ada 4, jadi dijumlahin hasilnya 3,643. Yang kedua itu ada beban hidupnya. Beban hidup pada lantai bangunan itu sebesar 400 kg per meter kuadrat, dan KL-nya itu sebesar 4 kilonewton per meter kuadrat. Dan untuk yang ketiga ada beban rencana terfaktor. Rumusnya itu 1,2 dikali QD ditambah 1,6 dikali QL, dan didapatkan hasilnya 10,771 kilonewton per meter kuadrat. 4. Momen plat akibat beban terfaktor, di mana momen lapangan arah X untuk MUTX, MLTX sama dengan CIX dikali 0,001 dikali QU dikali LX kuadrat dengan hasil 7,590 kN. Selanjutnya untuk momen lapangan arah Y, yaitu dengan rumus yang sama didapatkan jumlah 8,670 kN per meter. Selanjutnya untuk momen tumpuan juga dicari dengan rumus yang sama, yaitu CTX dikali 0,001 dikali QU dikali LX kuadrat dengan hasil 5,974. Selanjutnya dicari momen tumpuan arah Y dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu CTY dikali 0,001 dikali QU dikali LX kuadrat didapatkan 4,698. Selanjutnya untuk momen rencana maksimum plat, ambil yang paling terbesar, yaitu 5,670 dengan momen lapangan arah Y M sama dengan ULY. Selanjutnya penulangan plat. Untuk FY aksen diketahui kurang dari 30 MPa, sedangkan untuk F aksen C yang kurang dari 30 MPa. Untuk F aksen C kurang dari 30 MPa, B1-nya sebesar 0,85, dan untuk F aksen C lebih dari 30 MPa
hasilnya tidak ada. Berarti karena F aksen C atau kuat tekannya kurang dari 30 MPa, jadi hanya digunakan B1 atau yang kurang dari 30 MPa. Selanjutnya untuk faktor bentuk distribusi tegangan beton, yaitu B1 sama dengan 0,85. Nah, untuk rasio tulangan pada kondisi balance, Rho B sama dengan beta 1 dikali 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 600 per 600 ditambah FY sama dengan 0,0271. Selanjutnya untuk faktor tahanan momen maksimum, Rmax sama dengan 0,75 dikali Rho B dikali FY dikali 1 per 2 dikali 0,75 dikali Rho B dikali FY per 0,85 kali FC aksen sama dengan 6,5736. Nah, untuk faktor reduksi kekuatan lentur atau fluxnya didapat 0,80. Untuk jarak tulangan terhadap sisi luar beton dengan rumus DS sama dengan TS ditambah flux per 2 diperoleh 26,0 mm. Selanjutnya tebal efektif plat lantai yaitu D sama dengan H dikurang DS diperoleh nilai 99,0 mm. Selanjutnya ditinjau plat lantai sebesar 5 meter, B sama dengan 1000 mm. Momen nominal rencana yaitu Mn sama dengan Mu dibagi flux sama dengan 10,837 kN. Faktor tahanan momen Rn sama dengan Mn dikali 10 pangkat min 6 per B kali D kuadrat sama dengan 1,105. Nah, karena Rn-nya lebih kecil dari Rmax, maka dapat dikatakan oke atau bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu rasio penulangan yang diperlukan dengan menggunakan rumus Rho sama dengan 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 1 per akar dari 1 dikurang 2 dikali Rn per 0,85 dikali FC aksen diperoleh 0,0028. Selanjutnya untuk rasio tulangan minimum atau Rho P min sama dengan 0,0025. Untuk rasio tulangan yang digunakan Rho sama dengan 0,0028. Luas tulangan yang diperlukan atau AS sama dengan Rho dikali B dikali D sehingga diperoleh 281 mm persegi. Jarak tulangan yang diperlukan dengan rumus S sama dengan Pi per 4 dikali flux pangkat 2 dikali B dikali AS sama dengan 402 mm. Nah, sedangkan jarak tulangan maksimum atau X max diperoleh dari perkalian dikalikan 2 H dikalikan 2 diperoleh 250 mm. Untuk jarak tulangan maksimum atau S max yaitu 200 mm. Nah, untuk jarak sengkang yang harus digunakan menggunakan 200 mm. Sedangkan diambil jarak sengkang yaitu 200 mm. Nah, digunakan tulangan yaitu sebesar 12 inci. Kemudian untuk luas tulangan terpakai AS sama dengan Pi per D dikali diameter kuadrat dikali B per S sama dengan 565 mm persegi, sehingga diperoleh nilai N yaitu 23,4325. Jadi tulangan yang digunakan diameternya yaitu 37D12.